peristiwa para wanita dan juga murid-murid melihat kubur Yesus kosong membuktikan bahwa dia telah bangkit. Dan kita lihat berikut selanjutnya di sini bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid Yesus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Nah, di sini Yesus menunjukkan atau menampakkan dirinya kepada 2 murid Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kita perhatikan bahwa Yesus penting untuk menunjukkan atau memberitahukan kepada murid-murid bahwa dia sudah bangkit. Untuk apa? Untuk memberikan kepastian kepada murid-murid bahwa pertama, apa yang pernah dikatakan mengenai kebangkitan itu benar adanya. Yang kedua, bahwa Yesus perlu menampakkan dirinya kepada murid-murid itu sebagai bukti bahwa Yesus memang benar-benar telah bangkit. Dan untuk itu akan memberikan sebuah sebuah keyakinan yang kuat dan kokoh kepada murid-murid bahwa Yesus itu adalah memang Tuhan dan Mesias itu sendiri. Nah, Yesus perlu, kalau kita perhatikan ya, kenapa Yesus perlu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, ini untuk membuktikan dia sudah bangkit. Tapi seringkali, perhatikan ini, cerita ini seringkali diadopsi oleh kepercayaan di sekitar atau di lingkungan kita. Pernah enggak? Kalau di sekitar kita itu biasanya ada ibadah ucapan syukur. Kalau umpamanya ada orang yang meninggal, itu hari yang ketiga, ketujuh, 40, 100 sampai 1000. Benar enggak? Benar. Nah, karena apa latar belakang itu sebenarnya? Karena latar belakangnya adalah bahwa banyak sekali di antara kita itu latar belakang kepercayaannya adalah begini, bahwa biasanya orang atau keluarga yang baru meninggal itu biasanya itu masih beredar-edar di sekitar rumah itu, gitu loh. Ya, jadi dia masih ada di sekitar rumah itu, makanya dibikinlah kayak ibadah ucapan syukur lah kalau kita bilang itu hari yang ketiga, karena dipercaya latar belakang itu dipercaya bahwa roh orang yang meninggal itu masih ada di sekitar itu. Hari yang ke-7 dan sampai hari yang ke-40 ya, hari yang ke-40. Nah, mereka ada pernah tuh yang saya tahu mereka ngambil dasarnya, ada dasar Alkitabnya, yaitu apa? Yaitu ketika Yesus bangkit dari kematiannya, jadi bilang kayak gitu bahwa Yesus itu masih ada di sekitar murid-muridnya, ada di sekitar orang-orangnya sampai pada hari yang ke-40 dibilang begitu. Itu jadi mereka mencocok logikan lah ya. Pan sebenarnya itu jelas sangat berbeda. Kalau Yesus dia bangkit dari kematian dan menampakkan dirinya untuk itu membuktikan apa? Untuk membuktikan bahwa dia memang apa yang pernah dikatakannya dulu bahwa dia mati dan bangkit. Yang kedua bahwa Yesus perlu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya tidak hidup di dalam kegalauan, ketakutan, kebimbangan, dan keraguan. Tapi mereka mempunyai sebuah kepastian bahwa sungguh Yesus memang benar-benar telah bangkit. Dikatakan sampai dia bukan berkobar apa ya? Bukan di sini. Oh, sampai dia bilang kayak gini, yaitu menjelang waktu ya duduk ayat 30, waktu ya duduk makan dengan mereka yang ambil roti mengucap berkat lalu memecahkan dan memberikannya kepada mereka. Nah, kita melihat di sini sampai Yesus itu bukan memberitahukan kepada mereka benar-benar bahwa dia bangkit dengan membuktikan apa selain itu bahwa dia bisa mengajar atau memberitahukan mereka tentang kitab suci. Dan yang kedua adalah ketika Yesus memberikan makan, mereka mengambil roti, mengucap berkat lalu memecahkan dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi dia lenyap dari tengah-tengah mereka.
sengaja memberitahukan tentang kebangkitannya, bahwa dia memang benar-benar hidup, dan bahkan dikatakan dia makan bersama dengan mereka, untuk sekali lagi memberitahukan bahwa memang dia benar-benar hidup, dia telah bangkit dari kematian, dengan satu pesan supaya murid-muridnya tidak bimbang dan tidak ragu dan tidak hidup di dalam kegalauan, kegelisahan, ketakutan, kebimbangan, dan keraguan-raguan. Oleh karena itu Yesus perlu membuktikan bahwa dia memang benar-benar hidup, dan kita berkenan Yesus itu disaksikan, ya, disaksikan dia oleh para yang mengenal dia dengan baik. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, itu bohong. Sebab para saksi mata yang menyaksikan Yesus itu hidup, kata 1 Korintus pasal 15, dikatakan sekitar 500 pasang mata menyaksikan dan melihat bahwa Yesus itu hidup, dia telah bangkit dari kematian. 500 pasang mata melihat dan menyaksikan ketika Yesus naik ke surga. Jadi sekali lagi, Yesus sengaja menampakkan dirinya untuk memberikan sebuah kepastian kepada kita. Karena saya mau katakan, tanpa kebangkitan Yesus, maka sia-sialah iman percaya kita. Itu kata Rasul Paulus, sia-sia. Tapi kita bersyukur bahwa sungguh Yesus itu adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian, dan dia menunjukkan, dan para saksi ada, ya, para saksi ada melihat. Bahkan para saksi-saksi ini, ya, para saksi-saksi ini, mereka berani mempertaruhkan hidup mereka, mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka tidak takut kehilangan nyawa, karena mereka mempunyai satu keyakinan yang kokoh dan kuat, memang benar. Yesus itu telah bangkit dari kematian, dan dia hidup, bahkan dia naik ke surga. Pesan yang mau disampaikan kepada kita melalui perikop ini, bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang kita sembah dan kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus berkati.